Sebetulnya saya cuma punya niatan untuk memperkenalkan dunia politik, terutama parlemen Indonesia terhadap anak-anak muda. Dan sekarang kan era digitalisasi, saya rasa cara paling mudah dan efektif untuk reach larger audience adalah melalui sosial media. Dan siapa sih kalau bukan Ratu FYP dan Ratu TikTok Indonesia yang menjadi platform terbesar dan paling banyak digunakan oleh Gen Z, kan salah satunya Mbak Fuji. Pasti sama lah pepatahnya dari dulu ya, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Yang pasti masih banyak belajar banget lah. Tapi gimana sih belajar terus, Kak Farel seperti apa sih? Belajar terus setiap hari. Memang kebetulan karena Komisi 10 kan mitra kerjanya pendidikan ya. Apalagi Mendikdasmen lagi rame banget juga soal PIP, Mendikti lagi rame juga soal zonasi, dan juga kasus yang lagi rame ini ya. Jadi insya Allah besok kita akan RDP dan banyak yang harus disuarakan. Jadi belajar setiap hari. Tapi jadi lebih hati-hati nggak sih? Kan jadi sorotan banget nih dari seorang artis, Kak Farel gimana? Betul lah, kalau dulu jadi artis mungkin kan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, terhadap keluarga ya. Sekarang menjadi pejabat publik, apapun yang kita lakukan kan mencerminkan nama Indonesia juga. Jadi benar-benar harus berhati-hati menjaga marwah dari institusi terhormat ini. Tapi gimana pas kemarin banjir pujian tuh banyak banget komentar positif ya? Masa? Ternyata Kak Farel banyak ini begitu. Masya Allah ya, Kan Alhamdulillah. banyak yang meragukan tuh sebelumnya. Iya. Gimana Kak? Ya Alhamdulillah lah, nggak nyangka, maksudnya kan ini baru masuk bulan keempat ya, kita juga baru mulai masa sidang lagi. Ya selama 3 bulan bisa membuktikan bahwa meskipun backgroundnya artis, meskipun anak muda sering dipandang sebelah mata, tapi kita punya keberanian, kita selalu ingin belajar dan bisa adaptif. Dan hari ini jadwal rapatnya lumayan padat banget, habis ini masih harus ke BKSAP lagi nih, yang diplomasi ke luar negeri, jadi ditunggu sama pimpinan. Mm-mm. Kan kemarin juga Kak Fidi juga datang ke sini juga kan. Oh iya. Sebetulnya saya cuma punya niatan untuk memperkenalkan dunia politik, terutama parlemen Indonesia terhadap anak-anak muda. Dan sekarang kan era digitalisasi, saya rasa cara paling mudah dan efektif untuk reach larger audience adalah melalui sosial media. Dan siapa sih kalau bukan Ratu FYP dan Ratu TikTok Indonesia yang menjadi platform terbesar dan paling banyak digunakan oleh Gen Z, kan salah satunya Mbak Fuji. Ya saya ajak Mbak Fuji keliling DPR. Kebetulan kemarin juga masih masa rises sebetulnya, jadi gedungnya masih kosong. Ya di waktu libur saya mengajak Mbak Fuji untuk ngonten bareng dan alhamdulillah sempat trending 1 di YouTube. Dan jadi banyak biasa kalau Farel dekat sama perempuan pasti ada aja tuh. Aduh, doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Ya, Tapi duluan ya rapatnya. apa sih jadi anggota DPR sama jadi artis sekarang? Tiap hari pakai jas lalu. Iya, bedanya sekarang lebih banyak jas. Dulu biasa pakai jas kalau lagi syuting, sekarang memang pekerjaannya itu, dan mungkin harus lebih menjaga marwah kali ya, yang saya bilang tadi, karena mau kita di luar negeri, mau kita di dalam negeri, kita itu merepresentasikan 280 juta masyarakat Indonesia, jadi benar-benar harus memberikan sikap yang terbaik lah. Dan saya selalu tekankan adab di atas ilmu, dan kita terkenal dengan ramah tamah kita, sopan santun kita, itu yang ingin saya perlihatkan ke dunia. Orang Indonesia itu sangat ramah dan sopan. Stop entertain gak sama sekali. Buktinya sampai detik ini saya nggak pernah ke acara TV, nggak pernah sinetron, karena itu salah satu bukti komitmen saya untuk fokus belajar di dunia politik. Ajak Afri gak sih untuk keliling maksudnya tetap menggunakan baju. Pasti. Duluannya maaf. Jadi nggak bisa nongkrong apa segala macam nggak sih Kak Farel? Jadi nggak bisa nongkrong. Terus setiap hari. Iya mungkin yang kabarnya mau dipanggil MKD itu gimana? Kan Masa soal baru denger juga saya iya. kebetulan. Soal yang kemarin di LA itu agak blunder gimana Mas? Kita tunggu kelanjutannya ya teman-teman. So, maaf ya ditunggu rapat. Tunggu Terima kasih Kak Farel. Oke, Bang. Pujian katanya pintar banget, dan kan kemarin banyak yang meragukan nih anak muda gitu, tapi sekarang Iya. Kak Farel bisa buktiin. Alhamdulillah, pokoknya doain Farel supaya 5 tahun ke depan bisa jadi anggota DPR RI yang amanah fatona, dan sekarang kan aktif banget juga di BKSAP, jadi mewakili representasi Indonesia untuk di event internasional ya, jadi bangga banget lah. Ini tadi ketemu supaya ini terus komunikasi, sharing sama Mas Farel juga. Tapi gimana kemarin kan sama Kak Puji dijodoh-jodohin, gimana sih? Mbak Vena sedikit dong, banyak dijodohin. Sih, Mbak. Gimana? Sedikit Kak Vena. Nah, itulah pokoknya terbaik buat Mas Farel gitu. Tapi kan bagus ya, kontennya kan membuat
generasi muda tahu apa sih parlemen DPR RI seperti apa tupoksinya gitu. Kasih jalan dulu. Sambil ngadep sini Pamit Kak. dulu ya, mau pergi dulu. Tapi gimana Kak Vera udah sukses, tinggal jodohnya aja atau gimana nih? Ya, jodoh terbaik. Kalau mau puji gimana Mbak Vena? Harapan deh. Ya, sidang paripurna tadi hanya menjelaskan soal program 2025, apa aja yang akan dikerjakan oleh DPR sampai akhir tahun, apa aja yang menjadi apa itu namanya yang menjadi hal-hal yang penting untuk dilaksanakan, menjadi prioritas. Lalu ada pelantikan anggota DPR yang menggantikan anggota DPR yang menjadi kepala daerah, kan ada yang gantiin, ya kan? Lalu rapat fraksi itu berkenaan dengan apa yang menjadi langkah-langkah dari diingatkan kembali tadi oleh Ketua Harian bahwa Gerindra adalah partai yang mendukung pemerintah. Jadi kita diberi arahan bahwa Gerindra itu sekarang adalah diarahkan sekali lagi nih. Yang pertama waktu habis dilantik udah diarahkan, sekarang diingatkan lagi bahwa Gerindra adalah partai penguasa. Nah, partai penguasa itu DPR-nya harus seperti apa, ya kan? Lalu masalah-masalah strategis yang tidak bisa dijelaskan di umum, ya, soal macam-macam, soal pagar laut, soal Sritek, ya hanya boleh diketahui oleh fraksi Gerindra aja. Lalu tadi rapat komisi. Jadi ada 3 rapat hari ini, rapat paripurna, rapat fraksi, dan rapat komisi.